Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani minal anbiya wal muslimin wal awliya wasyuhada wassalimin jami'i ahmadir rasyidin wa jami'i masyayikhina fi dunusan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maglasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Maglasani wa susan ila sayyidina Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi fid dharain bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Ketika kita mengaji kitab Al-Bukhari, ulama para masyayikh guru-guru kita itu selalu kalau nak mulai itu wa bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari, dengan sanad yang nyambung sampai kepada Imam Bukhari. Jadi dari guru, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai Imam Bukhari, nyambung terus. Estafetnya ini nyambung, manual. Kemudian dari Imam Bukhari terus nyambung lagi ke para ulama, tabi'in, sahabat sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nyambung sampai kepada Rasulullah, manual. Nah, ini keuntungan kita diantaranya kalau belajar hadis. Jadi kita insyaallah ilmu kita ini, hadis kita ini itu betul-betul nyambung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau listrik nih, kalau kabel dia nyambung itu akan hidup terang. Nah, kabel nyambung. Tapi kalau tak nyambung entah dari mana-mana, saya Google Rasulullah. Nah, ini yang repot. Saya Google Rasulullah, cepat dia sampai kepada Nabi urusannya. Tapi ini kenapa? Terus ditambah lagi keberkahan. Dari guru ke guru, guru dari orang soleh ke orang soleh, ke orang soleh, orang soleh, orang soleh sampai sahabat, sampai Rasulullah. Itu juga ada keberkahan. Nah, jadi rantaian-rantaian guru itu juga memberkahi muridnya. Itu di situ. Ya harus begitu. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Buktinya apa? Beda kawannya Abu Jahal sama kawannya Rasulullah, kan beda. Nah, orang berkawan dengan Rasulullah, macam mana dia bisa mendapat nur dari Rasulullah, keberkahan dari Rasulullah? Coba berkawan dengan Abu Jahal, tentu beda. Iya apa tidak, Pak? Iya. Begitu juga kita yang berkawan dengan ulama, beda dengan saya Google Rasulullah. Ini beda tentu. Nah, karena kedekatan dengan orang soleh itu punya maziyah, punya fadilah tersendiri. Jadi babi sanadil muttasil ilal Imam Bukhari, dengan sanad yang nyambung sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala babu, mana pula kena angin nih. Babu man istahya fa amara ghairahu bisu'al. Bab menerangkan tentang barang siapa yang malu dan meminta orang lain untuk bertanya. Ini kita masih babnya bab menuntut ilmu. Tengok masalah menuntut ilmu aja sudah ada dalilnya, ya. Menuntut ilmu ngaji aja ada dalilnya. Wa bi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdullah bin Dawud an al-Awmas an al-Mudhir as-Sawri an Muhammad bin al-Hanifah an Aliyin. An Aliyin berarti dari Sayyidina Ali. Qala kuntu rajulan madza. Nah, ini hadisnya dari Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali kemudian dia dapat dari, dia menyuruh istrinya nanti. Nah, fa amara penurut al-Miqdad ayat asal Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali ketemu dengan Muhammad bin Abdullah, ketemu Sayyidina Ali, dia meriwayatkan. Terus Mundhir As-Sari dapat dari Muhammad, kemudian Imam Ahmas dapat dari Imam Mundhir, kemudian Abdullah bin Daud dapat dari Ahmas, kemudian Ahmad dari Musaddad, Imam Bukhari dapatnya dari Imam Musaddad.
hadis ini, perantaiannya dari Rasulullah sampai ke Imam Bukhari. Terus Imam Bukhari ke kita dari mana? Dari muridnya Imam Bukhari, muridnya Imam Bukhari punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, sampai guru kita, sampai kepada kita. Itu. Makanya itu yang dimaksud dengan sanad muttasil. Jadi ceritanya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu qala, beliau berkata, kuntu rajulan madza fa amartul Miqdad ayyasal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa salahu fa qala fihi al-wudu. Jadi kata Sayyidina Ali, saya ini seorang laki-laki yang madza. Madzanya apa? Madzanya mudah keluar madhi. Mudah keluar madhi. Jadi kemudian Sayyidina Ali ini menantunya Rasulullah. Nah, kan dapat Sayyidah Fatimah. Tentu dia menantu nak tanya sama mertua dia, malu. Kan gitu. Jadi madza itu mudah, sebentar sedikit-sedikit ada apa keluar madhi. Maksudnya ini pantang nengok apa, pokoknya entah berpikir apa, pantang, pokoknya mudahlah keluar madhi. Nah, itu maksudnya begitu. Dan akhirnya dia ingin bertanya langsung kepada mertuanya, yaitu Rasulullah. Dia malu, dia nyuruh minta kepada Miqdad, sahabat juga, suruh tanya, coba tolonglah kau tanyakan ke Nabi itu macam mana hukumnya nih, kalau keluar madhi itu hukumnya macam mana. Nah, karena di posisi menantu tak enak pula aku nak tanya sama mertua kan, ya Pak, disuruh orang lain tanya Sayyidina Ali ini, malu juga dia sama mertuanya. Nah, akhirnya apa? Fasalahu, akhirnya Miqdad ini tanya kepada Rasulullah, hukumnya madhi itu macam mana. Kemudian faqala fihil wudu. Rasulullah SAW menjawab bahwa kalau keluar madhi itu hanya diwajibkan wudu saja, enggak wajib mandi. Madhi itu cairan yang bening dan apa, ketika keluarnya ketika syahwat naik. Nah, ketika syahwat naik dan tidak terasa cairan bening, itu namanya madhi. Ketika itu keluar maka tak wajib mandi. Beda dengan mani. Mani itu yaitu prosesnya setelah puncaknya syahwat, ya, keluar dan apa sifatnya sudah tahu semua, tidak tahu diterangkan. Itu bedanya. Kalau madhi ini pra saja, pra, yaitu ketika syahwat naik kemudian ada apa cairannya itu. Jadi orang-orang sahabat waktu itu kan, Sayyidina Ali kan namanya agama waktu itu kan masih baru-baru. Kadang-kadang kita usah kita bilang waktu Islamnya masih baru. Kita Islam zaman kita sekarang sudah hampir 15 abad, masih ada yang belum tahu madhi itu mandi apa tidak. Salah-salah dia keluar madhi langsung mandi, keluar madhi langsung, padahal mudah dia mengeluarkan madhi. Nah, kalau mandi terus teruk lah, tagihan air PDAM berapa nanti. Nah, kan sudahlah. Iya, kalau yang ditagih itu air dia ada. Kalau macet nak mandi di mana? Mandi Kosalaria lah sana mandi. Jadi dari itu Sayyidina Ali ini kan tadi menerangkan dengan bab apa, bertanya tapi minta tolong orang lain, nggak bertanya langsung, boleh. Jadi duduk ibaratnya gini lah, kalau nak tanya itu ada sehnya di situ, ada gurunya, bang tolong tanyakan, aku tak enak lah, malu lah, tanyakan. Ataupun dia punya kasus sendiri, dia nak tanya langsung nanti tahu pula orang kan, coba lah kau tanyakan dah. Gini cara tanyakan, boleh, tak ada masalah, boleh. Nah ini, jadi seperti yang terjadi pada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Terus dengan dasar hadis inilah akhirnya para ulama fikih menyimpulkan semuanya bahwa yang mewajibkan mandi itu mani, bukan madhi. Madhi tidak mewajibkan mandi. Mana dalilnya? Imam Bukhari. Dalilnya diriwayatkan oleh di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, dari Sayyidina Ali karamallahu wajah. Udah, ini rujukan semua hukum-hukum apa kembalinya ke sini. Inilah kitab dia. Kemudian berikutnya babu zikril ilmi wal futya fil masjid. Itu satu bab, satu aja hadis ya. Kemudian bab berikutnya bab zikril ilmi wal futya fil masjid, yaitu menyebutkan ilmu dan berfatwa di masjid. Wa bi ilai qala hadatsani Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Al-Lais Ibnu Sa'din qala hadatsana Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Al-Khattab an Abdullah bin Amr an Abdullah bin Umar anna rajulan qama fil masjid. Kenapa sih kok panjang betul? Dari ini, ngapu panjang betul gitu?
kan? Maksudnya kenapa di kitab Sahih Bukhari ini kok harus disebutkan semua? Wabi ilaikal hadasnya Kutaibah. Kutaibah ini berarti gurunya Imam Bukhari. Ya, kenapa kok disebutkan so panjang? Nyebut namanya lebih panjang daripada hadisnya. Kenapa gitu? Amanah ilmu ini. Kenapa Imam Bukhari menyebutkan semua dari gurunya amanah ilmu supaya tak ada, ini kau dapat dari mana? Nah, kan? Jadi Imam Bukhari menyebutkan ini Kutaibah, orang soleh, adil, Kutaibah bin Sa'id. Wabil ini dari Imam Bukhari. Hadatsana Kutaibah bin Sa'id, Kutaibah bin Sa'id qala hadatsana Al-Lais bin Sa'id, Al-Lais bin Sa'id dari Lais bin Sa'id. Qala hadatsana Nafi Maula Abdullah, 3. Nafi Maula Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab an Abdullah Ibnu Umar, kemudian dari Abdullah bin Umar, ini sudah sahabat. Nah, jadi antara Imam Bukhari dengan sahabat ke sahabat ini melewati 4 orang. Disebutkan semuanya namanya di sini. Hadisnya pendek aja. Tapi perantaranya untuk sampai sana disebut. Kenapa? Amanah ilmu, supaya kalau betul ini hadis ini memang betul-betul dari Rasulullah SAW, tak ngarang sendiri dari kocek. Makanya kenapa ada hadis-hadis kok ada namanya hadis dhaif, maudhu, palsu, tak jelas yang riwayatkan siapa. Makanya di dalam kitab Bukhari ini disebutkan betul-betul satu-satu. Bedanya kitab hadis ini langsung dengan kita umpamanya baca buku. Umpamanya kita baca buku atau kitab apa, di situ cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Mana qasamalun min sadaqah." Itu tak. Langsung diambil Rasulullah. Ini dari mana? Tak disebutkan. Tapi kalau di Imam Bukhari ini disebutkan satu persatu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab Bukhari ini disebutkan sebelumnya memang ada satu kitab yang sahih asal kutub ba'da kitabillah, itu Muwatta Imam Malik. Terus kemudian di zamannya Imam Bukhari dikatakan asal kutub ba'da kitabillah Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, ini kitabnya. Kitab yang paling sahih asal kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, Sahihul Bukhari. Ini paling sahih. Maksudnya apa? Kebenarannya itu betul-betul dijamin. Nah, tadi tidak ngarang-ngarang, makanya orangnya disebutkan semuanya. Kadang-kadang mikir ngapu lah panjang-panjang betul disebut namanya si ini dari ini ngapu betili-tili. Ini namanya amanah ilmu. Kemudian ana rajulan qama fil masjid. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan ada seorang laki-laki berdiri di masjid. Faqala ya Rasulullah min aina ta'muruna an nuhilla? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ahlul madinati min Dzul Khulaifah. Ada seorang laki-laki berdiri di masjid. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari mana engkau menyuruh kami untuk mulai niat haji atau umrah?" An-nuhilla. Niat haji atau umrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ahlul madinati min Dzul Khulaifah. Kalau orang-orang penduduk Madinah, dia mikotnya, dia mulai dia nak niat haji atau umrah dari Dzul Khulaifah. Itu kata Rasulullah, orang Madinah. Wa yuhillu ahlul Syam minal Ju'fah. Sedangkan penduduk Syam harus ihramnya melalui Ju'fah, niat hajinya atau umrah dari Ju'fah. Wa yuhillu ahlul Najd min Qarn. Ahli Najd niat haji umrah daripada mikotnya yaitu Qarn. Wa qala Ibnu Umar wa yazumuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu ahli Yaman min Yalamlam. Kemudian kata Ibnu Umar, orang-orang menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata orang penduduk Yaman itu mulai mikot niat haji atau umrah dari Yalamlam. Dari Yalamlam. Wa kana Ibnu Umar yaqulu lam afqa hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La wa kana Ibnu Umar yaqulu lam afqa hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini babnya apa tadi? Jadi apa? Bab menyebutkan ilmu dan berfatwa di masjid. Maksudnya apa? Di masjid ini dibolehkan berfatwa, ngajarin ilmu. Ini buktinya apa? Ada sahabat ditanya dengan Rasulullah di masjid. Nah, jadi boleh bikin majelis taklim apa di masjid boleh. Yang tak boleh di masjid ini untuk suatu hal-hal yang sifatnya duniawi. Di masjid
ngobrol proyek di masjid. Waduh, ini salah. Tapi untuk apa namanya? Ngaji, taklim, ilmu, nah itu apa namanya? Itu diperbolehkan. Ini tentang masalah tadi apa? Di sini sahabat bertanya tentang masalah mikot haji ataupun umrah di dalam masjid. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Babu man ajaba sa'ila bi aktsari mimma sa'al. Besok lagi insyaallah bab yang berikutnya akan kita sambung di kesempatan di pekan depan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, berkah bagi kita semua dan keluarga kita dan orang-orang dekat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.